was your castle, and now those all were gone. If your friends were all around and your beloved always close to you, and now they all were gone. Maybe you'll get down, maybe you'll get hurt, maybe no destiny to fight to be the light. Maybe you'll get down, maybe you'll get hurt. Mother Earth will guide you to find the true colors. Tale of millions more. Selamat malam, Kak. Malam. Maaf ya, Kak, mengganggu waktunya. Di sini saya ingin mewawancara Kakak terhadap motivasi dalam pendidikan. Saya juga sudah membuat artikel, Kak, tentang motivasi dalam pendidikan. Boleh Kakak lihat dulu? Motivasi dalam pendidikan. Iya, Kak. Saya lihat dulu ya, Kak. Ya, Kak. Menurut saya ini udah bagus sih, Kak. Jadi pertanyaan apa yang mau Kakak tanyakan sama saya? Di sini saya akan ada pertanyaan nih, Kak, yang saya ingin tanyakan kepada Kakak. 3 pertanyaan. Insya Allah saya bisa. Tapi mungkin itu hanya penilaian saya saja dan yang saya tahu saja. Baik, Kak. Untuk pertanyaan pertama nih, Kak, mengapa motivasi dalam pendidikan itu penting? Mengapa motivasi dalam pendidikan itu penting? Iya, Kak. Menurut saya motivasi itu berakar dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Kegiatan belajar tidak selalu dilakukan di dalam ruangan kelas berdasarkan rancangan tertentu, tetapi ada kegiatan belajar yang dilakukan di luar ruang kelas tanpa mengikuti rancangan tertentu. Dengan kegiatan belajar di kelas secara konvensional, siswa belajar untuk memenuhi tuntutan tugas dan rancangan dari guru. Peranan guru sebagai motivator sangat memberikan dampak yang besar bagi siswanya. Menghadapi siswa yang kurang termotivasi sebagai membutuhkan strategi untuk mengembalikan semangat dalam belajarnya. Seperti contoh lah, kayak ini mungkin ya untuk zaman-zaman sekarang ini yang lebih kebanyakan nih siswa SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu lebih pandai daripada kita untuk cara mengoperasikan teknologi. Dari situ kita juga bisa memotivasi dia untuk boleh menggunakan teknologi boleh, tapi hanya untuk hal-hal terpenting. Takutnya aja lupa seperti yang ada zaman sekarang. Ini tuh penjelasannya. Kak, terima kasih. Lanjut kita, pertanyaan kedua. Apa penyebabnya rendahnya mutu pendidikan terutama di Indonesia, Kak? Rendahnya mutu pendidikan terutama di Indonesia. Banyak ya hal yang menyebabkan rendahnya untuk pendidikan, rendahnya mutu pendidikan. Berikut mungkin dari contoh yang pertama itu rendahnya sarana fisik. Rendahnya sarana fisik itu lebih ke kayak sekolah sih, Kak. Fasilitas sekolah yang sekarang ini kan kalau untuk di kota itu kayak udah pas gitu, udah memenuhi kriteria untuk zaman sekarang yang lebih ke teknologi itu juga udah berkembang. Tapi untuk menurut saya untuk yang di kayak wilayah pelosok seperti kampung-kampung itu kayak kurang, seperti kayak UKS-nya itu tidak memadai, perpustakaannya tidak memadai, atau biasanya perpustakaan bergabung dengan ruang guru, ada juga UKS bergabung dengan perpustakaan. Mungkin itu juga termasuk rendahnya sarana fisik juga menurut saya. Lanjut, contoh yang kedua itu rendahnya kualitas guru. Mungkin kualitas guru ini menurut saya untuk zaman sekarang kualitas guru udah pas. Mungkin yang kurang-kurangnya saya juga belum tahu juga. Saya itu. Lanjut yang ketiga itu rendahnya kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru itu mungkin ya, lebih ke mungkin perbedaan pendapat antara guru-guru sekarang. Lanjut, rendahnya relevansi pendidik dengan kebutuhan. Mungkin untuk kebutuhan ya lebih ke ke sekolah-sekolah tertentu sih. Mungkin seperti itu, Kak. Lanjut, contoh yang kelima, mahalnya biaya pendidikan. Ya, ini juga termasuk hal-hal yang
biaya. Biaya ini untuk untuk sekarang yang kita COVID ini juga bisa menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Karena itu kebanyakan orang tua bisa memasukkan anaknya atau melanjutkan anaknya untuk melaksanakan atau untuk melanjutkan anaknya ke SMP, SMA, ke kuliah. Nah, itu juga bisa menyebabkan rendahnya mutu. Baik Kak, terima kasih. Pertanyaan ketiga nih Kak, kaitan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan menurut Kakak bagaimana? Kaitan dalam pendidikan gitu. Saya juga ada baca menurut Hensler dan Brown dalam Spelling dan Smith Stopper pada tahun 1963. Ada 4 tips utama dalam manajemen terpadu pendidikan, yaitu 1. Kepuasan pelanggan, 2. Respek terhadap setiap orang, 3. Manajemen berdasarkan fakta, 4. Perbaikan terus menerus, 5. Kepemimpinan, dan 6. Pendekatan proses. Mungkin ya menurut Hensler dan Brown ya Kak. Baik Kak, cukup ya pertanyaannya. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Juga ya Kak. Ya Kak, sama-sama ya Kak. Selamat siang Kak. Kakak mengaku waktunya sebentar. Di sini saya akan mewawancara Kakak terhadap pandangan Kakak tentang pendidikan di Indonesia itu bagaimana? Oke, kakak akan menjawab pertanyaan adik sebisa kakak ya. Baik Kak. Boleh tahu nih pertanyaannya itu apa ya? Pertanyaan pertama nih Kak, Ya. menurut pandangan Kakak, apa perbedaan pendidikan di Indonesia dibandingkan negara lain? Perbedaan sistem pendidik di Indonesia dan negara lain memiliki perbedaan yang sangat-sangat mencolok ya dalam sistem pembelajaran yang diterapkan. Diketahui juga bersama oleh kita semua ya bahwa siang hari mayoritas belajar di Indonesia menghabiskan waktu itu untuk belajar, sedangkan di luar negeri biasanya itu pelajar hanya melakukan di dalam kelas sekitar 30% sampai 40%. Itu ya Kak. Selebihnya itu biasanya itu dihabiskan dengan bermain kayak gitu kan, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu untuk tugas yang diberikan guru ya, ini sangat-sangat membedakan di Indonesia dengan negara lain. Sehingga ya besar negara di luar Indonesia tidak memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Namun di Indonesia ini hampir setiap sekolah ya akan selalu memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Lanjut soal kedua ya Kak. Ya. Bagaimana tanggapan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia? Masalahnya itu yang pertama itu menyediakan fasilitas pendidik yang lengkap dan merata di setiap daerah. Ini fasilitas ya Kak? Tidak membeda-bedakan juga dari setiap mutu dari sekolah negeri atau mutu swasta gitu ya. Oh, iya. Memberikan bantuan beasiswa itu menurut kakak itu wajib
Pengawasan pendidikan merupakan suatu proses memberikan layanan profesional pendidikan melalui pembinaan kepada guru dan personil sekolah lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kinerja personal sehingga dapat mencapai pertumbuhan peserta didik. Apabila fungsi dan langkah-langkah pendidikan terlaksana dengan baik, maka tujuan dari pengawasan akan tercapai dan memperoleh hasil pendidikan yang maksimal. Manajemen mutu terpadu merupakan sebuah model pragmatis yang berfokus pada layanan pelangganan. Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan dikembangkan guna mencapai keluaran output bahkan outcome yang memuaskan pelanggan pendidikan. Prinsip-prinsip kunci dalam manajemen mutu terpadu pendidikan adalah kepemimpinan, metode dan perangkat ilmiah, pemecahan masalah melalui kerjasama tim, iklim organisasi, dan pendidikan serta latihan. Mutu terpadu pendidikan merupakan pendekatan sistem. Hal ini bermakna bahwa pada input, proses, output, hingga outcome pendidikan di dalamnya terdapat sistem mutu terpadu. Secara filosofis, hal ini tertuang dalam trilogi jurang tentang mutu. Sebagai sebuah model yang diadaptasi dari sistem industri, penerapan manajemen mutu terpadu memerlukan penyesuaian dengan konteks pendidikan. Penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan diwujudkan dalam manajemen strategis, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan strategis di suatu lembaga pendidikan. Cukup sekian video podcast dari kelompok 7, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalam.